Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya semuanya anak-anak SMP Muhammadiyah 8 Jakarta? Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, dalam rangka menyambut Idul Adha, Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, kami dari tim Ismuba akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Mulai itu dari puasa Arafah, mulai itu dari tata cara sholat Idul Adha dan juga berkurban. Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Dari Abu Qatadah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah. Lalu beliau menjawab bahwa puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu sayangi, saat ini puasa sunnah Arafah jatuh pada tanggal 30 Juli tahun 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah. Marilah anak-anakku sekalian, semoga kita semuanya diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga kita sehat dan bertekad untuk menjalankan puasa yang begitu besar manfaatnya kepada kita sekalian. Semoga Allah memberi semangat kepada kita. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak akan menjelaskan yaitu tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban menurut bahasa Arab adalah al-udhiyah. Al-udhiyah sendiri memiliki arti dekat atau mendekatkan. Sedangkan secara istilah atau harfiah, kurban memiliki arti hewan sembelihan. Ibadah kurban adalah menyembelih hewan ternak yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Berkurban sendiri memiliki hukum yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kapan waktu yang tepat untuk berkurban? Waktu yang tepat pelaksanaan kurban adalah pada hari Raya Idul Adha atau hari Raya Kurban, yaitu tanggal 10 atau pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Lalu hewan apa saja yang bisa digunakan untuk berkurban? Yang pertama adalah unta. Lalu yang kedua sapi. Yang ketiga kambing ataupun domba. Berkurban sendiri sudah jadi suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya kami Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dari ayat ini memiliki makna yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, dan Allah memerintahkan kita dua hal. Yang pertama, dirikanlah sholat, yaitu untuk membangun hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua yaitu berkurbanlah, untuk membangun hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, jika anak-anakku sekalian yang ingin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah jika anak-anakku sekalian sudah mampu untuk berkurban. Bapak akan menjelaskan tentang tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama, niat yang ada di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, takbir 7 kali di rakaat pertama. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, membaca salah satu surah atau ayat dalam Al-Quran yang dianjurkan, yaitu surah Al-A'la. Yang ketujuh, ruku. Yang kedelapan, i'tidal. Yang kesembilan, sujud pertama. Yang kesepuluh, duduk di antara dua sujud. Yang kesebelas, sujud kedua. Yang kedua belas, duduk sejenak sebelum bangun mengerjakan rakaat kedua.
Yang ke-13, takbir 5 kali untuk rakaat kedua. Yang ke-14, membaca surah Al-Fatihah. Yang ke-15, membaca salah satu surah atau ayat dalam Al-Quran. Yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah. Yang ke-16, ruku. Yang ke-17, i'tidal. 18, sujud pertama. 19, duduk di antara dua sujud. Yang ke-20, sujud kedua. Yang ke-21, duduk tasyahud akhir. Yang 22 yaitu salam. Nah, itu tata cara sholat untuk sholat Idul Adha. Nah, itu dia beberapa video penjelasan tentang kegiatan keislaman dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, setelah kalian melakukan semua kegiatan keislaman di Hari Raya Idul Adha, kalian nanti akan diberikan refleksi dari Ismuba, yaitu berupa form. Nanti di situ kalian bisa mengisi sesuai dengan identitas kalian, dan juga kalian akan mengisi kalian puasa sunnah Arafah atau tidak, kalian melakukan sholat Idul Adha atau tidak, dan juga nanti kalian diperintahkan, diinstruksikan untuk meresum sedikit beberapa khutbah dari Idul Adha yang kalian tonton ataupun yang kalian lakukan di masjid. Kalau misal kalian lagi sedang haid atau lagi berhalangan tidak bisa mengikuti Idul Adha, kalian bisa mencari materi khutbah di internet. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.